Rudy Yohanes, saya mau ngajarin Anda. Rubin Adi Abraham, inilah pendetanya yang mengatakan bahwa apologet itu adalah preman rohani. Berarti betul yang dia maksud adalah seluruh YouTuber Kristen. Banyak orang sekarang banyak orang sekarang itu artinya seluruh umat manusia. Oke? Karena itu orang, bukan monyet. Mengaku YouTuber Kristen. Jadi dari banyak orang sekarang ini yang mengaku YouTuber Kristen, artinya seluruh YouTuber yang beragama Kristen. Sudah ya? Rudy Yohanes, saya mau ngajarin Anda sedikit. Maaf, bukan mau mengajarin ya. Tapi kata banyak orang bukan berarti semua orang. Banyak orang berarti sebagian dari orang. Nah, sebagian dari orang itu yang dimaksudkan dalam konteks itu adalah sebagian dari YouTuber Kristen yang mengatasnamakan apologet. Bukan semua orang. Anda tidak bisa menggiring opini orang lain untuk menyetujui pernyataan bodoh Anda itu. Itu salah itu. Oke, karena itu orang, bukan monyet. Mengaku YouTuber Kristen. Jadi dari banyak orang sekarang ini yang mengaku YouTuber Kristen, artinya seluruh YouTuber yang beragama Kristen. Sudah ya? Lalu dia salah-salahkan pendeta lain, ya. Tembak orang dengan ayat katanya. Sementara kawan dia mengatakan apologet artinya seluruh. Berarti seluruh apologet ini menyalah-nyalahkan pendeta dengan menggunakan ayat-ayat, tembak-tembak ayat katanya ya. Nah, Anda salah lagi. Maksud pernyataannya ada orang, ada YouTubers Kristen, bukan semua YouTubers Kristen. Anda itu melakukan generalisasi yang tergesa-gesa, sesat pikir itu namanya, Rudy Yohanes. Makanya Rudy Yohanes, pahami dengan utuh kalimatnya. Ada orang atau YouTubers yang mengaku sebagai apologet, tetapi sebenarnya tujuan utamanya bukan sedang berapologet, tetapi sedang mencari-cari kesalahan orang lain untuk menaikkan rating. Nah, kalau Anda bukan salah satu dari orang itu, tidak perlu terlalu berlebihan. Begitu Rudy Yohanes. Coba inilah nalarnya dimainin dikit supaya Anda itu jangan jadi tertawaan orang gitu loh. Apologet yang dia bilang itu preman rohani. Sebelum saya membahas kawan, terlebih dahulu saya bilang, hai pendeta Rubin Adi Abraham, sampaikan kalian dulu ya, saya tidak menyinggung sinodenya meskipun dia ketua GB. Kaulah pendeta paling goblok di muka bumi. Kenapa saya bilang tidak satu pun pendeta yang ketua sinode mau menyentuh-nyentuh orang di luar dunia dia. Terlalu goblok, terlalu hina kawan. Seorang pendeta yang ketua sinode menyentuh-nyentuh hal-hal seperti itu kan goblok. Rudy Yohanes, ya, Anda mengatakan bahwa pendeta ini goblok, bodoh dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda berdiskusi itu, Anda jangan menyerang pribadinya. Pribadinya dengan argumennya adalah dua hal yang terpisah. Kalau Anda berdiskusi, serang argumennya, tunjukkan di mana letak kesalahan dari argumen tersebut. Itu baru namanya cara berdiskusi atau menyampaikan kesalahan argumen orang lain dengan tepat. Kalau seperti itu namanya argumentum ad hominem. Saya pikir Anda mungkin ngertilah apa artinya. Argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem itu dipakai oleh lawan debat atau lawan bicara kita ketika dia tidak mampu lagi menunjukkan letak kesalahan dari argumen kita. Nah, itu yang Anda lakukan. Anda salah. Anda mengatakan bahwa kalau ketua sinode tidak boleh menyentuh hal-hal seperti itu. Anda bilang itu goblok. Logikanya dari mana? Beliau sedang mengajari jemaatnya. Itu tugas beliau, supaya denominasi yang dipimpin itu berjalan di dalam jalan yang benar. Dari mana letak gobloknya Rudy Yohanes? Anda itu benar-benar nggak bisa mikir kayaknya itu. Kenapa saya bilang goblok kawan? Nanti saya uraikannya. Sampaikan kepada dia, mudah-mudahan sampai, biar dia buat laporan ke polisi, ku hadapi dia. Nggak usah lah Rudy Yohanes.
untuk memperpanjang masalah. YouTubers lain yang menanggapi pernyataan beliau juga santai kok cara nanggapinnya. Mereka utarakan, mereka tidak setuju sembari menunjukkan harusnya seperti ini. Nah, Anda datang teriak-teriak, nggak nunjukin letak argumen kesalahan dari argumen tersebut di mana, lalu Anda minta orang sampaikan kepada beliau supaya dia buat laporan polisi. Nggak perlu lah. Saya pikir juga beliau nggak ada waktu untuk ngurusin Anda kayaknya. Jadi sampaikanlah, kalau salah sampaikan dengan cara yang baik, karena berapologet itu ada metodenya. Rudy Yohanes harus ilmiah dan logis. Kalau main marah-marah seperti itu, Anda bukan sedang berapologet, Anda sedang marah-marah, dan itu kelasnya bukan untuk orang yang berpendidikan. Kalau Anda berpendidikan lalu Anda caranya seperti ini, berarti Anda gagal dalam pendidikan Anda. Begitu Rudy Yohanes. Mudah-mudahan Anda juga bisa dengarlah ini ya, dan Anda bisa belajar. Kami ini kan jemaat awam ini hanya pengen dengar yang baik-baik dari Anda yang belajar teologi itu ya. Kami ingin disuguhi dengan ajaran-ajaran yang bagus, pemahaman-pemahaman yang benar. Bukan saling menantang nunjukin siapa yang lebih jago. Nggak begitu juga Rudy Yohanes. Nggak usah marah-marah, nanti Bapak darah tingginya naik, kalau kena stroke gimana yo? Nggak usah lah. Apakah kejahatan harus kita biarkan pendeta goblok? Inilah sang debater, menggoblok-goblokkan ketua sinode kawan. Wah, saya hamba Tuhan, saya dipilih puluhan. Pret, Tuhan mana yang memilih kau? Anda itu lucu sekali Rudy Yohanes. Ya, Anda menggoblok-goblokkan orang, tapi tidak bisa menunjukkan letak gobloknya orang yang Anda tuju itu di mana dengan cara yang logis dan ilmiah. Kalau hanya untuk goblok-goblokin juga, itu anak tetangga saya juga bisa Rudy Yohanes goblok-goblokin orang yang lewat. Ya, apa bedanya anak tetangga saya yang umurnya 45 tahun itu sama kamu? Kalau hanya datang goblok-goblokin orang lalu ketawa ke TV nggak jelas gitu Rudy Yohanes. Belajarlah untuk lebih dewasa. Nggak usah terlalu panas. Kalaupun panas, sampaikan rasa ketidaksetujuan itu dengan cara yang logis, yang ilmiah. Tunjukkan salahnya di mana. Begitu. Jangan hanya goblok. Oh, kan bisa bermasalah itu. Ya, perbaikilah itu cara diskusimu itu. Belajarlah public speaking yang baik, supaya ketika kita menyampaikan kebenaran Injil bukan kita yang ditolak. Begitu kata kalian kan para teolog-teolog gitu. Kami di jemaat kan hanya mau mendapatkan apa yang baik saja menurut teolog-teolog seperti Anda itu ya, bukan hal-hal yang tidak baik. Tolonglah ngajarin kami ini hal-hal yang baik gitu Rudy Yohanes. Loh, kalau kami berbicara gitu kau nggak izinkan? Kami juga dipilih Tuhan untuk berapologet. Kan goblok kawan. Aduh, kau mafia rohani. Anda bertanya ya, Tuhan mana yang pilih kau sebagai pendeta? Nah, kalau pertanyaan itu juga ditujukan kepada Anda ya, Tuhan mana yang pilih kau jadi apologet? Jadi bermasalah Rudy Yohanes. Jadi pernyataan Anda itu menyerang diri Anda. Jadi mikir dulu yang logis yang mana, yang ilmiah yang mana, yang pantas didebat yang mana. Tidak semua yang kamu lihat, kamu dengar itu harus kamu debat. Tapi videomu ini memang pantas harus didebat. Karena kalau orang seperti kau ini terus bersimarajalela di muka bumi ini, bisa kacau kekristenan ini, bisa menjadi buah bibir orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Akhirnya kehormatan Kristus itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mulia, yang seharusnya dijaga oleh orang-orang seperti Anda ya, yang katanya teolog, yang katanya apologet, yang katanya debaters dan lain sebagainya lah.
Jagalah kehormatan Kristus itu ketika kita menyampaikan ketidaksetujuan kita, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Bukan untuk menunjukkan Anda lebih pintar atau lebih hebat. Begitu Rudy Yohanes. Mafia rohani, pengusaha rohani. Pada awalnya dia adalah pengusaha rohani, kawan. Anda mengatakan pada awalnya dia pengusaha rohani. Anda dapat ide atau dapat informasinya dari mana, lalu Anda mengeluarkan diksi pengusaha rohani. Maksud Anda dengan pengusaha rohani itu bagaimana? Anda perlu jelaskan itu. Kau mafia rohani, tiap hari perpuluhan itu kau giring-giring, biar banyak uangmu. Setelah uangmu banyak, perintah Tuhan apa? Gembala yang baik tidak punya lahan pengembalaan, tidak punya, bukan pemilik lahan. Gembala yang baik jual seluruh hartamu. Gembala yang baik, kau baca Yohanes 6 sama Matius 10. Matius 10 ya tepatnya. Jangan bawa apapun. Baju kau aja harganya berapa? Mahal sekali. Goblok. Gini Rudy Yohanes, saya juga tidak mau menanggapi Anda sebenarnya. Kalau Anda berbicara berdasarkan fakta dan data dengan mengatakan bahwa si gembala ini menggiring jemaat untuk memberikan perpuluhan supaya jemaat, si pendetanya uangnya banyak. Iya kalau benar. Tapi kalau tidak benar seperti yang Anda tuduhkan karena Anda tidak memiliki bukti dan data, maka itu fitnah, Rudy Yohanes. Jadi pintar dikit lah, dikit aja, dikit, segini aja. Kalau kamu nggak bisa pintar segini aja. Supaya ketika kamu berkomunikasi, menyampaikan ketidaksetujuan itu dipikirkan matang-matang apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan. Supaya tadi kehormatan Kristus itu tidak menjadi hujatan bagi orang lain yang belum mengenal Kristus. Gitu loh Rudy Yohanes. Anda sudah kemana-mana sampai mengurusin baju beliau. Kan ketidaksetujuan Anda itu adalah ketika muncul diksi preman rohani. Buktikan kesalahan dari argumen itu. Salahnya di mana? Jangan nyerang orangnya, bajunya berapa. Itu namanya sesat pikir, otak nggak jalan, logikanya sesat namanya Rudy Yohanes. Wah, kamu memang. Karena kau sudah makmur, lihat dari buahnya. Buah apa? Buah kau buah busuk. Anda mengatakan bahwa buah beliau buah busuk. Apakah, pertanyaan saya, apakah setiap hari Anda itu, Rudy Yohanes, berinteraksi dengan beliau? Ataukah hanya karena ketidakmampuanmu untuk membantah argumen itu? Jadi smart dikit lah Rudy Yohanes. Jangan menuduh orang sembarangan. Dan yang berhak menentukan apakah buahnya baik atau tidak, ya, Alkitab, firman Tuhan sudah jelas, ya. Kalau kita mau bandingkan video klarifikasi dari beliau dengan sopan, santun, menyampaikan dengan benar. Lalu Anda menyampaikan kesalahan orang lain, goblok lu, mafia lu dan lain sebagainya. Ya, itu kan kelihatan bahwa sebenarnya buah Anda yang busuk. Gitu Rudy Yohanes. Wah, kita harus menjaring jiwa-jiwa. Bukan menjaring jiwa-jiwa, mencuri domba. Hampir di seluruh Indonesia, kalau ada GBI baru, yang pertama bukan mencari jiwa, tetapi mencuri domba. Dikatakanlah itu mencari jiwa. Itu kau perbaiki dulu ke dalam. Dari awal sampai video ini yang saya cut ini, ya, video Anda Rudy Yohanes, Anda selalu melakukan kesalahan logis atau namanya sesat pikir. Karena ketidaksetujuan Anda itu adalah pada diksi preman rohani. Tapi Anda mengganti topiknya, urus dulu itu si gereja GBI yang suka curi domba. Kan sudah berpindah topik, itu hal yang lain. Jadi Anda tidak bisa sesat pikir seperti itu, lompat ke sana kemari. Rupanya terlalu banyak ruang kosong di kepala Anda itu loh. Belum selesai topik ini, protes topik ini, tapi yang dibahas topik lain. Itu kan aneh itu, Rudy Yohanes. Selesaikan, Anda protes terhadap diksi preman rohani. Selesaikan, buktikan secara logis di mana letak kesalahan itu. Bagaimana cara membuktikan? Anda harus nonton video fullnya.
supaya Anda mengerti alurnya bagaimana. Dan satu lagi, Anda perlu belajar logika. Logika gratis kok itu. Gratis. Anda belajar aja di mana? Bisa di YouTube, di baca buku dan lain sebagainya. Supaya Anda itu jangan datang goblok-goblokin orang, bilang ini salah, itu salah, pernyataan ini benar, ini salah. Lalu Anda tidak bisa membuktikan di mana letak kesalahannya, di mana letak kebenaran argumen yang Anda ucapkan. Anda tidak bisa buktikan. Berarti yang goblok, sudahlah. Ya, gitu aja Rudy Yohanes. Terima kasih. Belajarlah dengan baik lagi Rudy Yohanes. Kami ini jemaat-jemaat hanya pengen dengar yang baik-baik aja, ajaran yang baik, yang benar dari Anda yang pintar-pintar berteolog itu. Gitu loh Rudy Yohanes. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu Rudy Yohanes.